Shalom sahabat STMJ, kita berjumpa lagi hari ini Senin 26 Juni 2023, pekan biasa yang ke-12. Sahabat STMJ yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5. Dan saya terkesan dengan ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Bunyinya demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, begitu membaca perikop ini, saya teringat akan satu peristiwa dan pengalaman yang membuat saya tersipu malu. Dan pada saat membaca ayat ini, saya seakan diingatkan lagi dan diajak untuk kembali merenungkan hal-hal seperti ini. Mungkin tanpa saya sadari, kerap saya lakukan kepada orang lain. Seperti yang pernah saya sharingkan beberapa waktu yang lalu bahwa saya memiliki seorang anak laki-laki tunggal satu-satunya yang sekarang ini sudah mulai beranjak dewasa. Tahun ini dia umurnya 26 tahun. Tentunya sudah menjadi seorang pemuda yang dewasa dan tentunya semakin bertambah tampan dan ganteng. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, seiring dengan berjalannya waktu, suatu saat beberapa waktu yang lalu, kira-kira mungkin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, dia sharing kepada kami berdua, kami bertiga berkumpul, kemudian dia men-sharingkan bahwa mengatakan bahwa sekarang dia sudah dewasa, dia merasa sudah mampu berusaha sendiri, dia sudah mampu bisa bekerja sendiri, dan dia sudah bisa mempersiapkan segala sesuatu untuk masa depannya itu sendiri. Maka dia mengatakan kepada kami bahwa segala sarana maupun hal-hal yang sudah kami siapkan, dia tidak membutuhkan itu lagi. Saat itu secara spontan muncul dalam benak saya satu reaksi kekesalan. Ini anak belum apa-apa sudah bersikap seperti ini kepada kami berdua, kepada saya dan pasangan. Seolah-olah dia tidak lagi membutuhkan kami berdua. Dia begitu sombong, dia begitu merasa bahwa dia bisa melakukan itu sendiri. Itu reaksi spontan yang ada di dalam benak kami berdua, dalam benak saya pada saat itu. Lalu saya mengatakan kepada dia, kalau memang maunya dia seperti itu silahkan. Kemudian dengan otoritas saya sebagai seorang ibu, saya mengatakan, ya sudah, kalau memang itu mau terserah, kamu lakukan itu sendiri. Kemudian dengan marah, dengan kecewa, selama 2 atau 3 hari saya mendiamkan dia. Terbersit dalam diri saya satu rasa bukan hanya sedih, tapi juga mulai muncul rasa sebel pada dia, kecewa pada dia, sakit hati pada dia. Hingga suatu hari, setelah 2 atau 3 hari itu kami tidak ada komunikasi yang baik pada saat itu, akhirnya anak saya kembali mengajak kami berbicara, mengatakan kepada kami berdua bahwa tujuan dia mengatakan seperti itu, mengungkapkan keinginannya seperti itu, karena dia ingin diberi waktu untuk mulai belajar. Dia tentunya suatu saat akan menikah, dia akan menjadi seorang kepala rumah tangga, dia akan menjadi imam bagi keluarganya, dan dia membutuhkan satu kesempatan untuk dia bisa berproses menyiapkan diri. Bahwa dia mengatakan bahwa dia ingin berusaha menentukan sendiri, memutuskan sendiri segala sesuatunya, bukan karena dia merasa sombong atau bukan merasa dia mampu, tapi karena dia mau belajar dan berproses. Seandainya dia memutuskan A, apakah akibatnya? Seandainya dia memutuskan B, apakah akibatnya? Saat itu hati saya mulai terketuk, tersentuh, dan mulai saya mencoba melihat diri saya sendiri terlebih dahulu saat itu. Oh, ternyata ini tuh maksudnya.
dia ingin diberi satu kesempatan untuk boleh belajar dan berproses sebelum pada akhirnya nanti dia akan menjadi seorang kepala rumah tangga sendiri bagi keluarganya bersama istrinya. Sehingga akhirnya kami bertiga men-sharingkan lagi pengalaman ini, kemudian kami saling mengungkapkan isi hati kami masing-masing, dan juga ada satu dugaan-dugaan yang muncul dalam diri saya, tuduhan-tuduhan dalam diri saya tentang dia yang ternyata sebenarnya itu tidak benar. Dan akhirnya saya mencoba mengendapkan itu, saya bersama pasangan berusaha mengendapkan itu, sehingga kami pada akhirnya bisa saling mengungkapkan isi hati kami masing-masing dan juga harapan kami masing-masing. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, akhirnya dari pengalaman itu dan melalui ayat ini saya semakin diingatkan bahwa saat itu ternyata saya sudah menghakimi anak saya sendiri. Saya sudah memberikan satu tuduhan-tuduhan kepada dia dan berprasangka yang buruk terhadap keinginannya. Dan pada kesempatan hari ini, pada saat saya kembali merenungkan dan membaca firman Tuhan, kembali saya diingatkan, kembali saya diteguhkan agar sebagai orang tua kita tidak dengan mudah dan dengan gampang untuk menuduh, menghakimi, meskipun itu anak kita sendiri, dengan hal-hal yang pada saat itu sebenarnya tidak seperti yang dia pikirkan. Pikiran-pikiran kita yang lebih dahulu berprasangka negatif dan menuduh dia. Dan melalui ayat ini, Tuhan senantiasa kembali mengingatkan saya dan menggandeng saya untuk terus senantiasa hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati Anda semua. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.